Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Tak terasa sudah 3 bulan waktu berlalu ya. Kita belajar dan kini kita live dalam YouTube. Untuk yang kemarin-kemarin, di awal jumpa semester ganjil kita menggunakan YouTube Live, namun berikutnya kita menggunakan Zoom dikarenakan ada sedikit trouble dalam lab kita. Namun sekarang sudah pemulihan dan kita lanjut kembali pembelajaran di mana 1 minggu YouTube Live dan 1 minggu Zoom Meet dan tugas dan sebagainya. Baiklah, anak-anakku, tentang bab 1 kemarin, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sudah kami sampaikan dan tugas-tugas juga sudah Ibu berikan. Apakah kalian sudah mengirim? Sudah ya? Alhamdulillah. Di antaranya juga ada ulangan harian sudah dan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Tugas yang terakhir kemarin adalah tentang Anda membuat resume Hari Kesaktian Pancasila. Mengapa saya menyuruh Anda membuat resume kesaktian Pancasila? Karena materi kita adalah PPKN. Dan kita harus mengenang hari bersejarah itu kepada kalian semua. Agar kelak Anda di masa yang akan datang sebagai pemimpin bangsa ini tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa yang penting itu. Mengapa 1 Oktober sampai dikatakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Oke, itu sudah Ibu suruh Anda buat tugas dalam bentuk resume berkelompok, 1 kelompok 5 orang, bebas memilih teman dan silahkan kumpul dalam hard copy di meja kerja Ibu. Baik, saat ini Ibu akan menyampaikan materi bab 2 dengan judul yaitu Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Ya, kalian tahu semua kan apa itu hukum? Hukum adalah sekumpulan peraturan yang mengikat yang apabila kita langgar akan dikenakan sanksi. Dan sanksi itu mengenai kepada siapa saja pelanggar, yaitu kepada warga negara dan Anda sebagai siswa khususnya. Oke. Mengapa di Indonesia kita harus patuh dan tunduk kepada hukum? Karena negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat dan bukan Machtstaat atau kekuasaan. Sehingga kita harus tahu itu peraturan dan hukum. Sehingga kita sebagai warga negara dapat menjalankan hal-hal sesuai yang diperintahkan oleh pemerintah. Ya, jadi maksudnya sekumpulan peraturan yang mengikat adalah bahwa itu semua hasil dari definisi tokoh-tokoh pakar hukum seperti Kunchara Ningrat, Meriam Budiarjo, and so on. Itu semua menyimpulkan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang mengikat yang apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi kepada siapapun juga yang melanggar. Contohnya saja misalnya Anda keluar tidak menggunakan masker saat ini karena sedang prokes, maka Anda akan dikenakan sanksi oleh petugas daripada kecamatan untuk menyapu jalanan and so on. Atau denda 100.000 and so on. Atau memberi sebanyak masker sebanyak 100 orang. Lanjut. Unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum yang pertama adalah bersifat memaksa. Memaksa siapa? Kepada siapa saja, khususnya warga negara Indonesia. Saya dan Anda, ya. Walaupun Ibu guru, walaupun Ibu juga seorang guru PPKN yang sering mengingatkan tentang hukum, tapi jika kita bermasalah, maka tetap akan dikenakan sanksi dan kita dipaksa untuk patuh kepada hukum tersebut. Misalnya saja saat ini karena sedang pandemi, ya, Balikpapan sedang pandemi dan sudah turun level ke level 2 dari level 4, alhamdulillah. Maka kita dipaksa untuk menggunakan masker dan protokol kesehatan ketat. Dan alhamdulillah dengan menunjukkannya PPKM 4 menuju kepada PPKM 2 ini tadi, berarti Balikpapan
kapan insya Allah ke depannya sudah boleh pertemuan tatap muka. Bagaimana? Bisa mengerti? Iya, jadi memang warga jika tidak dipaksa, jika dia tidak memiliki kesadaran atau kurang memiliki kesadaran, maka dia harus dipaksa. Namun jika dia punya kesadaran tinggi, bagus, maka tidak masalah. Yang kita harapkan semua warga negara punya kesadaran yang tinggi, sehingga tak perlu dipaksa. Namun karena di sini unsur hukum yang pertama adalah memaksa, itu maksudnya menghimbau agar kita lebih taat. Yang kedua, unsur yang kedua adalah dikenakan denda kepada siapa saja yang melanggar akan protokol kesehatan ataupun aturan hukum lainnya akan dikenakan denda. Misalnya saja terlambat membayar STNK, ada denda adminnya ya, 10.000 atau 20.000. Nah, kemudian kepada kita yang melanggar prokes kesehatan, misalnya berkerumun and so on, tidak ada izinnya dari pemerintah, maka Anda dikenakan denda. Ya, disuruh bubar dari kerumunan itu, kemudian ada dendanya yang sudah diskorkannya sesuai ketentuan yang telah tertulis. Kemudian peraturan tersebut dibuat oleh badan lembaga hukum yang berwajib. Iya, bukan sembarangan yang buat ya. Tentunya adalah instansi yang berwenang yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya saja sekarang ini sedang pandemi COVID, tentunya yang mengeluarkan peraturan ini adalah tim cegah COVID dan tim cegah COVID Balikpapan hingga ke pusat itu memantau terus ke bawah. Sejauh mana sudah peraturan tadi diberlakukan ke bawah. Ya, Balikpapan sempat menjadi trending top ya tentang COVID ini, maaf khususnya Kalimantan Timur, untuk luar Jawa tuh peringkatnya tinggi. Namun alhamdulillah sekarang sudah divaksin 2, sekolah kita juga sudah 700 lebih siswa yang divaksin, tinggal sedikit yang belum, insya Allah tanggal 21 Oktober nanti lagi. Maka kepada kalian semua wajib ya mematuhi peraturan tadi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Kemudian yang berikutnya, norma pergaulan manusia. Hukum tadi dibuat juga oleh norma-norma yang ada di masyarakat. Karena kita membuat sesuatu peraturan harus disesuaikan kondisi setempat. Jika tidak sesuai, so pasti tidak akan diterima oleh masyarakat setempat tadi. Jadi pergaulan tadi juga mengajak kita, mengarah kita untuk kepada hal-hal yang lebih baik. Misalnya kita tahu nih, di daerah kita Balikpapan itu sebenarnya kota terbaik ya untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar misalnya ya. Tetapi kenapa dalam masalah COVID ini kok tinggi gitu ya? Kenapa? Tentu bertanya ya. Oke, karena Balikpapan adalah pintu masuk Kaltim. Saya aja sedih nak, Januari tadi angka COVID hanya 838, tapi di bulan Oktober itu mencapai 1.900 lebih. Nah, angkanya udah 1.000 banyak ya lebih ya. Nah, itu saya melihat memang naik banget gitu ya. Nah, itu tadi karena apa? Katanya ya mungkin masyarakat yang kurang tertib, tapi kalau dibilang kurang tertib saya lihat tertib aja karena tidak ada orang bepergian. Saya lihat jam 5 sore Balikpapan sudah dikandang dengan polisi-polisi lain itu sama Pak polisi, yang dari daerah sini tidak boleh ke sana, yang dari sana tidak boleh ke sini, sehingga memungkinkan orang untuk tidak berkeliaran. Dan kemudian polisi lain tadi baru dibuka lagi jam 10 ke atas, so pasti sudah tidak ada yang jalan. Nah, tapi kenapa kok angka COVID tinggi? Ya ternyata penyebaran COVID itu kan melalui udara anak-anakku ya. Dan kalau Anda tidak aktif pakai maskernya, tidak rajin cuci tangannya, dan suka buka masker sebentar untuk menghirup udara di tempat yang ramai, so pasti ini memancing dia untuk masuk ke hidungmu, ke tenggorokan, ke paru-paru, dan akhirnya membuat pernapasan tersumbat. Ya, tapi saya yakin ya COVID itu datang juga kehendak Allah, karena dia makhluk Allah juga. Dan saya yakin jika kita rajin berzikir, takut dia sama Allah. Saya amalkan itu anakku.
Setelah habis sholat, saya baca Asmaul Husna dan saya bacakan dan usapkan ke seluruh tubuh saya. So pasti yang namanya makhluk corona ini takut menyentuh tubuhku. Karena apa? Aku yakin karena tidak ada akan yang berani mendekatinya. Walaupun saya tidak sombong-sombong amat sangat, tapi saya yakin insya Allah karena saya berlindung kepada Allah. Ya, satu itu. Dan tak lupa amalan lainnya, berzikir, berselawat tentunya. Ya. Lanjut, ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum. Yang namanya ciri-ciri itu adalah yaitu pertama adanya perintah dan larangan. Jika ada perintah dan larangan itu berarti isinya berkaitan dengan ciri-ciri hukum. Nah, contoh sekarang COVID, kita tidak boleh ke sekolah kalau nggak penting, ada urusan yang berkaitan dengan surat menyurat and then and so on, atau tugas yang telat atau apalah, maka cukup di rumah saja, berbicaranya hanya dengan HP ya, online and then and so on. Itu. Nah, kemudian adanya pelanggar yang dikenakan sanksi. Kalau ada pelanggar tidak dikenakan sanksi, itu bukan hukum. Berarti itu standar biasa saja. Karena ini dikenakan sanksi, berarti kita juga harus serius dong ya menanggapi daripada anjuran pemerintah supaya jangan dikatakan kita ini salah. Kemudian pelanggar yang dikenakan sanksi tadi contohnya Anda sudah tahu seperti tilang, dikenakan denda. Kemudian STNK telat juga dikenakan denda administrasi. Kemudian COVID tidak pakai masker, Anda akan dikenakan sanksi membersihkan lingkungan di mana Anda tertangkap, atau denda duit, atau membelikan masker kepada orang-orang. Nah, itu sebagai bentuk pembelajaran bahwa jangan menyepelekan peraturan. Karena ada pepatah mengatakan maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Jadi kita saling melindungi supaya cepat pulih. Rugi nak sebetulnya dengan adanya tertundanya pembelajaran ini karena kita tidak tatap muka secara langsung sehingga pendekatan kita agak kurang menyentuh gitu ya. Ini banyak saya rasakan kepada anak-anak yang rindu sudah tatap muka. Next, ciri-ciri hukum yang ketiga adalah harus dipatuhi oleh semua orang. Suka tidak suka, karena kita tinggal di negara hukum ya harus suka. Harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1. Nah, jadi kita semua harus junjung peraturan ini. Semoga COVID segera berlalu. Demikian materi dari Ibu. Jika ada salahnya adalah Ibu, jika lebih adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma